Baik Bu ya, pertanyaannya tadi apa yang dimaksud dengan hadis yang sahih, hadis yang dhaif. Ini penting juga Bu, karena sering sekali ada pandangan yang keliru kan di masyarakat kita. Seakan-akan kalau dikatakan itu hadis yang dhaif, maka seakan-akan pokoknya tidak boleh sama sekali diamalkan kan? Ada pandangan sebagian orang seperti itu. Saya jelaskan dulu apa sih maksudnya itu hadis yang dhaif. Apa sih maksudnya itu hadis yang sahih? Begini Bu. Hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi. Ibu ya, apa yang disandarkan kepada Nabi. Ya, karena saya tadi sudah sebut di pengajian kita, siapa lagi ulama yang pertama menghimpun hadis yang sahih saja? Yang sahih saja, yang hadis sahih. Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari Bu ya. Imam Bukhari itu Ibu tahu tidak kapan beliau lahir? Kira-kiranya. Tahun berapa itu kira-kiranya? Beliau lahirnya itu tahun 194 Hijriah. Wafatnya kapan? Tahun 256 Hijriah. Coba Bu, lahir tahun 194 Hijriah. Pertanyaan sederhananya, beliau ketemu Nabi tidak? Tidak. Kan Nabi kan di Madinah itu 10 tahun Bu ya. 10 tahun. Hijriah itu artinya kan tahun hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Wafat berarti 10 Hijriah ini. Berarti ada 180 tahun lebih jarak antara wafatnya Nabi dengan lahirnya Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu tidak mungkin mendengar langsung sabdanya Nabi, atau tidak mungkin melihat langsung Nabi melakukan satu perbuatan. Jadi pertanyaannya, dari mana Imam Bukhari tahu? Dari siapa kira-kira Bu? Dari siapa Imam Bukhari tahu? Dari? Jangan dulu langsung sahabat Bu. Oh, ini 180 ini. Oh, sahabat pun tidak ketemu, itu Bukhari tidak ketemu dengan sahabat. Dari gurunya. Dari gurunya Bu ya. Gurunya Imam Bukhari pun tidak ketemu Nabi. Jadi gurunya Imam Bukhari tahu dari mana? Dari gurunya juga. Gurunya Imam Bukhari tidak ketemu Nabi. Dari mana dia tahu? Dari gurunya lagi. Nanti sampai ke Nabi ya. Saya kasih contoh ini, satu contoh. Misalnya kata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab As-Sakafi qala haddatsana Ayyub an Abi Kilabah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu ada mata rantainya Bu, ada sanadnya. Ya, ada Muhammad bin Al-Musanna. Ya, kemudian ada Abdul Wahhab As-Sakafi, ada Ayyub, ada Abu Kilabah, ada Anas. Baru sampai ke Nabi. Itu namanya sanad. Jadi hadis itu mesti ada dua unsurnya. Ada isinya itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya Nabi. Dan ada mata rantai yang menghubungkan antara ulama yang menghimpun hadis dengan Nabi. Istilahnya itu kalau dalam ilmu hadis namanya sanad. Mesti ada sanadnya Bu. Makanya hadis itu tadi tidak bisa langsung dikatakan hadis itu adalah sabdanya Nabi. Jangan. Tapi apa yang disandarkan kepada Nabi, perkataan, perbuatan, ketetapan yang disandarkan kepada Nabi. Penyandaran itu bisa lemah, bisa kuat. Kalau penyandarannya lemah, itulah yang disebut hadis dhaif. Kalau penyandarannya kuat, itu disebut hadis sahih. Kalau tidak terlalu lemah, tidak terlalu kuat, itu namanya hadis hasan. Jadi Budi, itu masalah penyandaran. Apa yang membuat penyandarannya dinilai lemah? Apa yang membuat penyandarannya dinilai kuat? Apa yang membuat penyandarannya dinilai tidak lemah dan tidak kuat juga? Gini Bu. Jadi di dalam sanad mata rantai itu kan pasti ada periwayat di situ. Ada periwayat. Ada beberapa periwayat. Maka sanad itu syaratnya satu dulu Bu.
antara satu periwayat dengan periwayat yang berikutnya harus bersambung. Sampai ke Nabi tidak boleh putus, harus bersambung. Syaratnya yang kedua, semua periwayat tersebut haruslah periwayat yang adil. Adil itu maksudnya dia harus orang Islam, dia sudah balik ketika menyampaikan hadis, ya. Kemudian dia harus berakal itu maksudnya ya sehat akalnya, dia tidak melakukan dosa besar, dia tidak sering melakukan dosa kecil, sesekali wajar, namanya manusia, jangan terlalu seringlah melakukan dosa kecil, dan tidak melakukan perbuatan yang merusak kehormatan dirinya. Bukan dosa sih, tapi kalau dilakukan tidak bagus penilaiannya orang. Contoh misalnya, kalau ibu-ibu misalnya, mau mabuk ya, ibu-ibu begitu, kumpul-kumpul terus tertawa, terbawa cekikikan begitu, kan tidak bagus penilaian orang budi. Nah, tidak bagus. Itu ibu-ibu majelis taklim kenapa begitu modelnya? Nah itu. Coba Bu, kalau misalnya katakanlah nyanyi joget-joget begitu Bu, joget-joget. Laki-laki dia bukan perempuan, joget-joget begitu. Itu ya TikTok lah. Kira-kira berdosa tidak Bu? Laki-laki juga bukan perempuan. Hah? Tidak Bu. Tapi kalau Ustaz semua yang TikTok kalau joget-joget begitu, tidak baik dilihat Bu. Tidak baik. Itu namanya muru'ah. Jadi ya tidak pantas. Nah, selain itu semua periwayat tersebut harus cerdas dalam arti hafalannya kuat. Dia bisa menyampaikan sebagaimana yang dia dengar. Karena tidak semua orang baik cerdas, kuat hafalan. Ada orang rajin sekali sembahyang, bagus ibadahnya. Tapi kalau bawa berita, sering salah-salah beritanya. Nah, ini tidak memenuhi syarat dhabit kalau istilah hadisnya. Saya enggak gunakan istilah yang rumit lah. Saya gunakan bahasa yang sederhana, yang mudah ibu pahami, yang mudah ibu terima. Terus tidak boleh ada isinya itu hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak boleh ada ilatnya, cacat yang tersembunyi. Ya, itu persyaratan-persyaratannya Bu. Kalau persyaratan itu terpenuhi, itulah namanya hadis yang kuat penyandarannya. Kalau istilah ulama hadis itu sahih. Tapi kalau misalnya putus sanadnya, dia tidak sebut siapa nama gurunya, dia loncati itu nama gurunya, putus. Berarti ini hadisnya lemah penyandarannya. Namanya hadis dhaif. Kalau misalnya semua syaratnya terpenuhi kecuali satu, cerdas. Cerdas sih tapi kurang sedikit. Kalau misalnya 10 informasi dia sampaikan, biasa ada 2 yang salah. Bukan juga lemah hafalannya ini Bu, bukan juga kuat, kurang sedikit. Itu diistilahkan dengan hadis hasan. Nah, itu bahasa sederhananya, bahasa awamnya seperti itu. Maka yang penting ibu-ibu pahami, jangan ada kesan pokoknya kalau itu hadis dhaif seakan-akan pasti bukan perkataannya Nabi. Bukan Bu. Hadis dhaif itu artinya hadis yang lemah penyandarannya. Tapi bukan berarti pasti 100% salah. Itulah sebabnya ulama kita punya pendapat yang beragam. Bisakah kita amalkan isinya hadis dhaif itu? Ada yang keras sekali, tak boleh diamalkan isinya hadis dhaif. Ada ulama kita yang membolehkan. Tapi pendapat mayoritas ulama Bu, boleh kita amalkan isinya hadis dhaif, tapi ada syarat-syaratnya. Apa itu? Penyebab kedaifannya, kelemahannya tidak parah. Kan ada banyak faktor Bu yang menyebabkan lemah hadis tersebut. Ada yang parah. Parah itu misalnya apa yang parah? Tidak ada toleransinya. Kalau pendusta yang sampaikan hadis, tidak bisa diselamatkan ini Bu. Parah itu. Parah. Ya, tapi kalau misalnya penyebabnya apa sih? Ada nama di situ. Tidak terlalu dikenal siapa ini. Itu tidak terlalu parah Bu misalnya. Atau katakanlah ada yang agak lemah hafalannya. Itu tidak terlalu parah. Jadi ulama itu merinci. Ada hadis dhaif bisa diamalkan tadi apabila penyebab kedaifannya tidak parah. Tidak parah. Kemudian tidak berkaitan dengan masalah akidah.
dan berkaitan dengan halal haram, tapi isinya itu ya fadilah amal, keutamaan amal. Amalnya sih sudah ada hadisnya yang sahih, cuma ini masalah pahalanya. So, kalau melakukan ini pahalanya begini, pahalanya begini. Kalau hadisnya dhaif, asal kedaifannya tidak parah, masih bisa untuk kita amalkan. Jadi masyarakat kan biasa pokoknya seakan-akan kalau dhaif ini tidak bisa di tengah-tengah, tidak bisa dilihat. Makanya ada bahasa ulama, saya lebih suka hadis dhaif daripada pendapat saja. Kalau pendapat saja kan sudah pasti bukan dari Nabi nih. Tapi kalau hadis dhaif masih ada cantolannya ke Nabi, sekalipun penyandarannya itu lemah, penyandarannya itu tidak kuat. Hati-hati Budi, makanya selalu kembali kepada ulama. Kalau masalah Al-Quran tanya yang ahli-ahli tafsir, masalah hadis tanya sama ulama. Gimana ini Ustaz? Ada hadis sering begini, benar tidak? Jangan kita simpulkan. Apalagi media sosial, di media sosial itu banyak sekali bersiliweran,